Sukihoto, Namo Buddhaya yang kami Nama budaya. muliakan, para biku sangga, para bante yang kami hormati, para Romo Ramani yang bergabung, Bapak Ibu semua yang bergabung di Zoom maupun di YouTube. Kita kembali di Dhamma Kaca Online. Hari ini kita kedatangan tamu seorang Romo, Dr. Alimin dengan judul Berani Hidup. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pantun. Anak-anak ditanya apakah sudah? Jawabannya kemana-mana. Mari dengarkan dhamma yang indah, guna membawa hidup lebih bermakna. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini topiknya sangat menarik karena berjudul Berani Hidup. Berarti berani hidup, berani mati. Nah, kalau ada berani berarti ada takut begitu ya kan? Nah, eh, Bapak Ibu kita akan ulas berikutnya. Namun kita mulai dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supartipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baik, berikutnya adalah Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Wisaka. Silakan, Saudari Wisaka. Dhammapada Pandita Wagga Syair 87 dan 88. Kanheng Dhammang Wipahaya Sukhang Bhawe Tahapandito Oka Ano Kama Kama Wiweke Yathadu Ramang Abhirati Miceya Hitwa Kame Akincano Pariyodapeya Atanang Citta klese hipandito meninggalkan rumah dan pergi menempuh kehidupan tanpa rumah. Demikian hendaknya orang bijaksana meninggalkan keadaan gelap, kebodohan, dan mengembangkan keadaan terang, kebijaksanaan. Hendaknya ia mencari kebahagiaan pada ketidakmelekatan yang sulit didapat, dengan meninggalkan semua kesenangan indria dan kemelekatan. Demikian hendaknya orang bijaksana membersihkan dirinya dari noda-noda pikiran. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Baik, Modana Wisaka. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya kita lihat profil narasumber kita. Nah, Dr. Samarta Amaradata Alimin, eh, diplomat ya dok ya, Ya, diploma. diplomat CIB TAC, lahir di Medan 2 Januari 1976, Ketua DPD MBI DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022, anggota Dewan Penasehat MBI DKI Jakarta periode 22 hingga 2027, pembina komunitas meditasi Vipassana di Wihara Ekayana Arama 2022 hingga saat ini, Pandita Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha dan Dhamma Duta, lulusan Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya, Jakarta, Diploma Kulit dan Beauty Terapi dan
mendalami ilmu gizi. Sejak tahun 2008, membawakan seminar kesehatan dan konsultasi gizi bersama perusahaan herbal suplemen food. Praktek praktek dokter umum di beberapa klinik di Jakarta, penyuluh non-PNS agama Buddha Menak Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta sejak 2015 hingga 2025. Wah, hebat nih. Selamat malam, Romo. Romo Dokter Selamat Aditya. malam, ya, Teddy, ya, Saudara Teddy. Terima kasih. Ya, Hmm. hari ini topiknya sangat menarik, Romo, karena kita berbicara tentang berani hidup. Nah, Iya. nah, silakan kita persilakan kepada dokter untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti kita lanjutkan dengan sesi Q&A. Nah, nanti di sesi Q&A Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan. Dan bila tidak, nanti kita akan berdiskusi ya, Romo. Baik, Terima kasih, sip. Romo. Silakan, Romo. Ya, baik. Selamat malam ya kepada Teddy, ya, terima kasih sama Saudari Wisaka dan teman-teman semuanya. Juga salam hormat saya kepada eh, para guru-guru agama Buddha dan teman-teman di YouTube dan di Zoom, ya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, budaya. Sebelum ya, sebelum kita mulai, saya mengajak teman sedama, mari kita bersama-sama eh, melafalkan atau membacakan nama Karagata. Bukan nama Karagata, Wandana maksud saya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, eh, sungguh bahagia hari ini bisa bersama-sama eh, teman sedama kalian Amita semuanya bertemu, ya, walaupun di Zoom, ya, itu satu keberuntungan kita bisa saling sharing dhamma, ya, kita bisa saling berdiskusi dhamma, itu rasa hal yang baik. Ya, saya tadi sudah dikenalkan, jadi tidak perlu terlalu banyak dikenalkan lagi. Ya, intinya saya bisa ikut hari ini, Romo bisa menjadi Dhamma Duta, itu sangat bersyukur, ya, karena sebagai dokter, ya, saat itu memang sangat sibuk, ya, merasa belum terlalu penting, ya, kadang-kadang belajar buku antara buku Dhamma dan buku kedokteran, ya. Seorang dokter itu tentu saja harus terus mengupgrade, ya, sehingga buku Dhamma selalu tertinggal, ya, artinya dikesampingkan. Tapi makin lama ketika Romo sebagai ketua meditasi Vipassana di komunitas Vipassana di Wihara, ya, Ekayana di sini, Romo bertemu banyak guru-guru agama Buddha, Bhante, dan bimbingannya, retret, dan sebagainya, itu mengkondisikan Romo menjadi lebih mengarah, ya, buku-buku atau lebih suka membaca buku-buku kitab suci agama Buddha, ya, sehingga terkondisilah di situ. Romo juga beruntung, ya, dikondisikan sebagai pandita yang dipercaya oleh Sangga Agung Indonesia, Sangha. Jadi dengan ini, kondisi ini membuat Romo jadi terkondisi belajar terus, ya. Lama-lama Romo merasa ini keberuntungan saya. Kalau tidak ada saya dikondisikan untuk sebagai Dhamma Duta, maka mungkin saya tidak akan lebih paham tentang ajaran Buddha, hanya biasa-biasa saja. Tapi ini makin lama belajar Abhidhamma, ya, dengan almarhum guru Abhidhamma Pak Pandit Jinaratana Karudin, lalu
ikut kelas di Bogor ya 2,5 tahun. Dengan Pak Pandit saya 5 tahun, 4 tahunan ya di Abhidharma Study Group Bogor juga ya dengan Romo Slamet Dojali. Nah itu sungguh keberuntungan ya, sehingga makin lama makin asik dengan yang namanya Dhamma ya. Romo jadi suka setiap hari membawa buku. Biasanya bawa buku kedokteran ya. Tetapi kali ini sering yang saya bawa kemanapun adalah buku-buku ya, buku kecil lebih baik lah. Ya biasanya bawa buku-buku Dhamma untuk mengisi sewaktu kita ada waktu luang. Nah ini satu kondisi mengkondisikan Romo untuk belajar terus ya, karena sebagai Dharma Duta ya kita mempunyai tanggung jawab di mana tanggung jawab terhadap diri mana ya kita ya, ya karena kita kalau salah dalam ya memberikan pengarahan atau motivasi salah, bukan ajaran Buddha, dikatakan ajaran Buddha, nah itu membuat malah karma buruk jadinya. Ya, oke. Jadi hanya ini ya pembukaan Romo, ya Romo akan lanjutkan eh, dengan izin untuk share ya, share Romo punya slide ya. Iya, baik. Nah, untuk judul ini ya saya sebenarnya dapat dari waktu saya belajar Abhidhamma dengan Pak Pandit Jinarata Nagarudin, ya, beliau ada mengatakan berani hidup, ya. Kalau berani mati udah biasa katanya. Berani hidup. Lah saya tanyakin, kenapa? Ya, kok begitu? Ya, baru kali ini istilah berani hidup gitu. Ya. Nah, ternyata penjelasan-penjelasan ya mengarah kepada penderitaan ya, duka ujung-ujungnya masuk ke 4 kebenaran mulia. Jadi berani hidup ini sebenarnya ternyata kita alami sendiri ya. Banyak contoh-contoh ya yang orang terkenal ya, para konglomerat atau para artis dan terkenal di seluruh dunia, mereka banyak yang membunuh dirinya sendiri ya. Artinya mereka menderita sedemikian rupa. Duit ada ya, semua ada. Mereka, tetapi yang tidak ada, mereka itu tidak ada keberanian untuk hidup jadinya. Tidak bisa menerima serangan atau rintangan dari kehidupan ini yang begitu berat. Ketika kama buruk berbuah, mestinya, tapi mereka tidak menganggap bahwa ini hidup ini sangat menderita, sehingga mereka tidak berani hidup, mengakhiri hidupnya seperti itu. Sayang, sayang sekali. Bahkan di informasi di bukan berita ya di jamaah di beberapa tahun atau tahun lalu ya saya lupa juga ada kisah di mana karena terlilit hutang ya menurut informasi mengajak keluarganya serta anaknya, istrinya dan anaknya melompat ya bunuh diri ya. Nah ini tragis sekali ya, sehingga Romo memberikan judul ini untuk supaya memotivasi ya teman sedama Kalanamita, hidup ini memang sangat berat ya. Untuk bertahan hidup ini sulit. Kita lahir saja untuk sebagai manusia sudah begitu sulitnya, tapi kita sudah jadi manusia. Nah, untuk bertahan hidup begitu sulit ya, sangat sulit. Tapi kita
saat ini sudah sedang hidup, ya, sedang beraktivitas. Sekarang kita sudah usia misalnya yang 50 tahun, sudah 50 tahun, ya, sudah bertahan hidup sampai hari ini. Nah, itu satu prestasi juga, ya, dalam kehidupan ini. Dikatakan begitu sulitnya untuk bertahan hidup, tapi kita sedang bertahan hidup, ya. Nah, sehingga Romo beri judul ini, Berani Hidup ini, untuk memotivasi kita semuanya. Ya, kita masuk, ya. Nah, ini tadi sudah dibacakan. Nah, hidup ini adalah duka. Ya, saat itu juga sebelum belajar Abhidhamma masih agak ragu, ya, dengan statement duka ini. Karena ketidaktahuan, ya, mengenai Abhidhamma terutama, dan untuk merenungkannya juga jarang, ya, karena kita ini selalu menghindari duka sehingga tidak memahami duka itu. Nah, pancakanda adalah duka. Duka adalah pancakanda. Nah, pancakanda itu kan, ya, rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Itu sama dengan batin dan jasmani juga. Batin itu wedana, sanya, sangkara, winyana. Jasmani itu rupa. Sama toh? Ya, jadi sama pancakanda. Nah, itu duka dikatakan. Rupa saja kita contohnya. Dengan rupa itu tidak kekal. Ya, di mana organ-organ semuanya, ya, itu berubah terus. Mati, tumbuh baru, mati, tumbuh baru sel-selnya. Sehingga terjadi penuaan yang ini, ya, sehingga terjadilah kegagalan organ, kerusakan organ, pelapukan organ tubuh. Nah, akhirnya akan rusak dan berakhir dengan kematian. Jadi ketika kita belajar Dhamma, ya, kita mesti ada perenungan, ya, renungkan terus bahwa kanda ini, pancakanda ini sungguh-sungguh tidak bisa diandalkan, ya. Dalam Catur Arya Satyani, ya, Empat Kebenaran Mulia, duka, ada tentang duka, sebabnya duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Nah, itu harus dipahami duka ternyata. Ya, kita selama ini ada duka lari, duka lari. Ya, ternyata kita jadi tidak paham. Ya, ibarat dokter itu waktu jadi dokter muda lagi belajar, mereka ada beberapa yang selalu eh, ada pasien yang sangat, misalnya pasien kulit yang sangat sangat apa ya, sangat bau lah atau menjijikkan sekali, ya, kusta misalnya ada yang memang nggak suka, bukan nggak suka, takut, ibaratnya takut tertular dan apa, sehingga tidak tidak berani untuk belajar langsung menangani pasien tersebut. Dilihat dari sana, ya, mungkin dia pergi, ya, minta izin sebentar. Oh ya, sesama teman dokter muda mengatakan, saya ke toilet dulu ya. Nah, nanti teman yang lain ternyata dia nggak balik-balik, ya. Ya, teman yang satunya terima pasien tersebut dan belajar, dia walaupun ya takut-takut tapi tetap belajar.
Nah, sedangkan yang pergi selalu menghindar itu, dia tidak ada pengetahuan nantinya. Ketika nanti dia hanya teori buku aja, begitu lulus, suatu hari dia jadi dokter, dia ketemu pasien kusta, dia juga akan grogi. Dan mungkin dia tidak bisa bedakan, mungkin sulit untuk mendiagnosa nanti ke sana. Ya seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita ingin terbebas dari duka, penderitaan, ya, maka kita harus pahami duka tersebut. Ya, dengan memahami duka itu, maka timbullah banyak-banyak pengetahuan, ya, di mana samvega cita akan timbul juga, ya, keterdesakan batin kita, ya, untuk terbebas dari penderitaan ini. Justru itu duka itu penting, ya. Jadi kita melatih diri kita, ya, menghadapi duka, menerimanya, menyadarinya, ya, dan melepas, ya, bisa melepas, ya. Jika sudah berlalu jangan dibawa-bawa lagi, ya, next lagi, ya. Jadi dikatakan di sini seluruh isi alam semesta ini cekram oleh tilaksana, ya, anicca, dukkha, anatta. Nah, jadi setelah kita mulai belajar Dhamma, Abhidhamma terutama itu lebih bagus lagi, lebih detail, itu terbuka semua, ya. Seperti gimana ya saya utarakan. Sampai bisa gembira sekali, ibaratnya saya berbuat, saya pernah mengatakan, ya, Romo pernah mengatakan, perbuatan baik apakah yang pernah saya lakukan di kehidupan lampau ini sehingga kehidupan ini bisa bertemu dengan Abhidhamma, ya, Dhamma, Buddha Sasana, yang masih ada guru yang bisa mengajarkan Abhidhamma. Beruntung sekali saya bisa mengenal teman-teman kalian Amita semuanya, bisa terkondisi. Ya, seperti itulah, sangat langka sebenarnya kita bisa bertemu dengan Dhamma. Nah, kita masuk lagi, sendauping sedikit-sedikit tentang Mandarin, ya. Kawan-kawan Mandarin banyak sekali yang ingin uh, tren lah, ya, belajar sekarang, banyak Mandarin diperlukan di mana-mana. Sen itu lahir, tua, sakit, dan mati. Nah, itu selalu harus kita renungkan. Ya, saya sering tanya, Romo sering tanya kepada umat, biasanya teman-teman juga, nanti ketika, kan kita pasti akan tua, ya. Ketika kita sakit juga pasti ada. Penyakit apa sih? Berani ya kamu pilih. Penyakit yang waktu saat mau membuat kita mati itu kan penyakit, ya, kegagalan dari organ-organ. Ada penyakit jantung stroke, kedua kanker, kanker apa aja, ya, semua. Penyakit diabetes dulu, penyakit hipertensi ginjal juga, ya, hati, ya, Alzheimer misalnya, pelupa, dan sebagainya. Silakan pilih, misalnya dikasih pilihan ganda, mau yang mana. Tapi yang jelas adalah banyak teman-teman yang, atau umat-umat Buddha yang tidak tidak mau pilih katanya. Tidak mau pilih. Nah, kalau tidak mau pilih, itu tidak bisa dipilihkan
oleh karmanya sendiri juga sebenarnya terkondisi. Tidak bisa kita hindari sebenarnya. Organ rusak yang mana ya penyakit apa dulu itu muncul lah ya. Jadi ini penyakit degeneratif, penyakit penuaan. Kalau ya Romo berikan motivasi aja, kalau tidak ingin ada sakit, tua dan mati, jangan lahir. Nah itu. Kalau udah lahir pasti akan hadapi itu. Semua akan mengalami penuaan, ya, sehingga kita sakit juga tanpa kita pilih sesuai kondisi karma, ya, kondisi-kondisi mendukung mau penyakit apa terjadi saja, tidak bisa dihindari, ya. Ketika mati juga sama, kapanpun bisa. Nah, ketika kita merenungkan ini, ya, maka timbullah takut biasanya. Tapi takut pun harus dihadapi. Kenapa harus takut jadinya? Ya, begitu kita mengerti bahwa di dalam buku, ya, kitab suci kita dijelaskan bahwa kelahiranlah yang menyebabkan kita tua, sakit, mati ini. Kalau tidak ada kelahiran, maka tidak akan bertemu mati. Jadi kalau udah lahir pasti akan tua, sakit, mati. Nah, jika kita merenung-merenung terus, timbul lagi semangat kita, ya, untuk terus melatih diri. Ya, seperti itu. Nah, kita semua adalah terpidana mati. Ya, ibarat seperti itu. Semua pasti mati. Artinya kita ini semuanya tinggal tunggu, ya. Misalnya tunggu waktunya, jamnya, tanggalnya untuk di hukuman mati. Ya, misalnya hukuman mati, tembak dan sebagainya, pokoknya mati. Ya. Nah, apakah kita masih, ya, kalau direnungkan lebih dalam bisa senang-senang lagi nggak sih sebenarnya? Membuang-buang waktu, ya. Kita terlena, ya, dengan mem- apa kehidupan duniawi yang memabukkan, ya, membuat kita kemelekatan tinggi, ya, kemelekatan yang cukup kuat, ya. Kalau kita renungkan ini, kita mungkin akan ada remnya. Memang bahagia hari-hari besar, pergi berkumpul, ya, wisata. Tapi begitu kita memikirkan ini, kita mungkin bisa lebih mengerem, ya, hanya dengan kebahagiaan ini bersama keluarga dan apa itu semua juga akan berlalu. Hari raya libur panjang ini juga akan berlalu, ya. Sehingga kita tidak terlalu euforia, ya. Kita juga bisa lebih terkendali, ya, lebih sadar, ya. Semua akan berlalu, ya. Ketika bahagia, kita berterima kasih saja kepada semua yang kondisi-kondisi ini. Terima kasih, hari ini sungguh berbahagia. Seperti itu. Jadi, eh, ini penting, ya, untuk kita renungkan. Ya, sehingga kita bisa mulai timbul semangat. Nah, ini ada istilah cui ciu kuai le tau pi tongku. Nah, ini Mandarin lagi. Romo sengaja, ya. Karena memang Romo juga ingin belajar Mandarin terus, ya. Nah, mengejar cui ciu itu, kuai le itu bahagia, kebahagiaan duniawi ini. Ya. Tau pi tongku, sembunyi, ya, dari penderitaan. Jadi
kita ini ternyata mengejar kegembiraan, bahagia terus, ya. Tapi lari dari penderitaan. Jika kita terus melakukan hal ini, maka yang kita latih terus mengejar kegembiraan, kesenangan duniawi ini. Contoh saja misalnya, ketika kita sudah terbiasa dengan mengejar ingin cepat sampai, ingin nyaman dan sampai, seperti kondisi misalnya macet di jalanan ya, apalagi ini mau keluar kota atau apa. Semua orang, kalau kita merenungkannya, semua orang sedang ingin bahagia, ingin cepat sampai lancar dan sebagainya. Karena kita sudah terbiasa juga dengan sikap atau ya selalu mengejar kebahagiaan, ya, lari dari penderitaan. Kalau macet kan menderita tuh. Jadi kita selalu ingin, tidak bisa terima. Ya. Nah, jadi karena terlatih, maka otomatis kita melekat jadinya dengan makin kuat kita melekat terhadap mengejaran kebahagiaan duniawi ini. Ketika ada halangan akan timbul kebencian nantinya. Marah-marah, tidak terima, bahkan banyak orang bisa ribut di jalanan, bisa turun dari mobil, bisa berantem dan sebagainya. Itu karena mengejar semua. Ya, kurang sadar jadinya. Ya, makanya kita tak ada cara lain ya, ikuti jalan Sang Buddha, terutama meditasi vipassana ya. Nah, nanti akhir dari slide ini akan masuk ke sesi meditasi ya. Nah, tercapai cita-cita duniawi itu duka juga sebenarnya. Kita kan mengejar cita-cita duniawi ini. Ingin jadi ini, ingin jadi dokter, ingin jadi apa ya. Ingin jadi pilot, pengusaha yang luar biasa dan sebagainya ya. Tetapi direnungkan ini duka juga. Mengapa? Ya karena tidak kekal. Ya, apa yang kita capai ternyata berlalu. Ya, bisa tiba-tiba mati lagi kita. Udah capek ya kan? Bisa tiba-tiba sakit. Sakit juga macam-macam, bisa kanker, stroke, ya, apapun, ya, diabetes dan lain sebagainya. Bahkan ketika Romo sekarang juga ada hipertensi ya. Tanpa obat berbahaya bagi tubuh Romo. Hancur nantinya. Ya. Malah resiko stroke-nya berat nantinya. Ya, banyak organ yang rusak terutama ginjal juga. Sehingga ketika beli obat ber, berkotak-kotak, artinya berdus lah ibaratnya. Kenapa beli berdus? Pakai dus isinya 100 gitu, satu dus, satu kotak obat anti hipertensinya. Karena ini pasti diminum punya setiap hari, ya, setiap hari. Tidak bisa tidak minum, akan bahaya. Sebagai dokter Romo tahu ya jelas, ya. Tetapi Romo renungkan bagaimana jika banyak apotek tutup, ya, misalnya di tempat negara-negara yang berperang, ya, gimana nih, ya, tergantung-gantungan ini kalau tanpa obat ini saya tidak bisa, ya. Jadi berpikir begitu juga kita pikir apa yang kita kejar, cari dan semuanya ternyata tidak memuaskan, ya. Tubuh ini akan rusak ya, akan sakit, maka
duka. Ya, jadi tercapai cita-cita apapun itu tidak kekal, maka timbul ya itu duka. Ya, tidak kekal itu duka. Tidak tercapai cita-cita ya duka juga, sedih ya, benci ya, benci pada diri ya. Tidak ada cita-cita ya hidup nggak tahu ada tujuan apapun ya, sama juga duka juga. Ya, cita-cita duniawi ya. Ya kalau cita-cita mencapai nibbana, ya pasti ya itu harus kita mengarah ke sana. Ya, ya tapi ini kan duniawi ya, makanya Romo sampaikan ini pengertian saja untuk kita open mind bahwa atau menyemangati teman sedama semuanya bahwa pentingnya kita untuk merenungkan ya walaupun kita belum uh, masuk ke dalam Vipassana Nyana, ya. Tetapi ini satu statement-statement seperti ini perlu direnungkan itu membawa kita semangat untuk latihan melatih diri, meditasi Vipassana hingga mencapai Maggapala Nibbana. Seperti itu, ya. Nah, semahal apapun makanan akan berakhir di lubang ini. Ini juga renungan-renungan tuh. Sehebat apapun manusia akan berakhir di lubang ini juga. Ya, seperti itu kira-kira ini gambar yang sangat membuat kita tidak terlena ya. Nantinya kita sangat menginspirasi sehingga kita mulai ada alert ya, kita ada stop. Nah, di sini Romo tuliskan dokter tak mampu sembuhkan dan cegah kematian. Tetapi kita sangat setia dengan beli ya tebus resep dokter ya tapi dia tidak mampu untuk menghindarkan kita dari kematian, tidak bisa. Nah, Sang Buddha lah ibarat dokter sejati. Sang Buddha memberikan resep agar kita terbebas dari kelahiran kematian. Mengapa resep Sang Buddha tidak ditebus dan dimakan? Ibaratnya dipahami, dilatih. Ini resep yang lebih hebat daripada dokter manapun duniawi ini. Resep Sang Buddha agar kita terbebas dari kelahiran kematian, yaitu terbebas dari penderitaan. Kelahiran dan kematian hanyalah merupakan satu hal. Satu hal itu. Penyebab dari kematian itu kelahiran. Jadi satu hal. Jadi pada saat kematian mereka menangis sedih dan saat kelahiran mereka bersuka cita. Ini adalah sebuah ketidaktahuan. Akar permasalahannya kan akarnya, penyebabnya. Penyebab kematian itu kelahiran. Jadi begitu ada kelahiran, seharusnya kita sedih. Malah terbalik tuh. Ya, harusnya kita sedih lagi. Aduh, lahir lagi, nanti tua lagi, sakit dan mati lagi. Sehingga timbul semangat kita ya untuk merealisasi nibbana di mana tidak akan terlahir lagi. Ya, arahata ya nibbana. Nah, inilah satu motivasi ya, pengertian ya agar kita terus ya mengarah ke Jalan Mulia Berunsur 8 ya di mana resep Sang Buddha adalah satu-satunya jalan CMB 8 ya. Jalan Mulia Berunsur 8.
Nah, inilah yang harus kita jalani. Ini jalannya. Banyak yang tidak berani hidup ini artinya yang bunuh diri, putus asa hidup ini, dia tidak tahan, ya. Dia lari ke cari obat penenang, obat-obat psikotropika dan obat-obat narkoba dan lainnya. Itu sebenarnya tidak berani hidup, ya. Dia selalu lari. Nah, karena dia tidak mengenal jalan mulia beransur 8. Ini satu resep obat Sang Buddha untuk kita terbebas dari duka, penderitaan. Maka wajib kita harus jalankan ini. Saya belum terlalu bisa, jalani aja dulu. Ikuti aja dulu. Mumpung masih ada guru, ya ada yang mulia Bante, Bikuni, Sayale, Sila, Atasilani dan sebagainya. Kita jalani aja. Ya, ini bukan diri kita. Jangan terlalu banyak mikir. Dikatakan itu terlalu banyak mikir ya. Cekokin dhamma aja. Nah, ini ada resep Sang Buddha, dicoba ditebus ya, artinya dimakan ya, dikonsumsi ya gitu misalnya ibaratnya. Jadi CMB8 ini akan membuat kita bertahan, berani hidup jadinya. Kita bisa mengalami kejiwaan bisa. Ya. Saking beratnya kehidupan ini rintangan ya. Ini kondisi juga ya membuat kita merenung ya. Apakah nantinya ke depan bagaimana itu belum terjadi ya. Banyak sekarang informasi-informasi nantinya makin berat ya, di kedepannya makin berat, semua barang mahal dan sebagainya lah, yaitu semua informasi di luar simpang siur. Ya memang itu satu prediksi-prediksi ya, tapi belum tentu terjadi kan. Nah, kita terlalu banyak ke sana ya, itu membuat pikiran buruk muncul, yaitu tidak bermanfaat, yaitu kan ketakutan itu kan. Maka itu buang waktu saja sebenarnya. Ya, membuat kita mentalnya atau semangatnya turun. Ya. Jadi Mas Habodo sebenarnya jalani aja, cekokin aja. Romo sering berikan istilah cekokin. Damai cekokin aja. Ini bukan diri kita, ya. Cekokin terus aja, ya. Bukan diri kita ini, ya. Jadi kalau kita ikuti yang seperti informasi yang tadi dan sebagainya, hanya membuat kita mulai gelisah, khawatir, dan sebagainya. Sehingga lupa jalani jalan mulia beransur 8. Ya, seperti itu kira-kira inilah obat untuk kita bertahan, solusinya untuk berani hidup. Ya. Bisa ya terjadi seperti Patacara kisahnya, keluarga meninggal, orang yang kita cintai meninggalkan kita dan semuanya. Ya itu bisa terjadi kepada siapapun sebenarnya. Ya, karena semuanya tidak kekal. Ya. Oleh karena itu, dengan mengerti ya atau menjalani
ya jalan mulia unsur 8 akan timbul deh, ya kekuatan untuk berani hidup. Ya, seperti itu. Apa yang JMB 8 itu ya pikiran, ya pengertian yang benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian konsentrasi yang benar. Nah, itu semua satu resep formula. Tidak bisa satu-satu saja. Misalnya, oh saya pengertian dulu deh yang bisa. Yang lain meditasi jangan dulu deh, ngerti dulu. Saya baca buku dulu. Loh, nggak bisa kayak gitu. Ini satu resep, ya, satu resep. Hanya mengerti saja untuk di teori, teori prakteknya tidak ada, ya nggak lengkap. Karena praktek itu juga pengalaman itu the best teacher malah, ya, experience the best teacher, ya. Jadi itu mendapatkan pengertian yang benar juga di sana ternyata, ya. Kalau kita hanya teori nggak cukup, merenung-merenungkan juga oke sih, tapi tak cukup juga. Satu, semuanya harus. Nah, kalau silanya, ya, ucapan, perbuatan, dan mata pencarian silanya semuanya tidak ditaati atau dilanggar, baca buku Dhamma, nggak ngerti-ngerti. Nah. Ya, karena ucapan benar, perbuatan benar, silanya itu dilanggar semua, akan gimana? Kama buruk ya. Nah, kama buruk bisa pikirannya munculkan, memperkuat kilesa, kekotoran batin. Kekotoran batin mengkondisikan makin bodoh, ya, kebodohan batin, ya, moha. Moha lawannya panya, ya. Di sini samaditi kan panya, kebijaksanaan, pengetahuan. Nah, gimana bagaimana bisa nambah pengertian yang benar? Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kita melakukan pelanggaran sila, makin bodoh. Makin bodoh kan lawan katanya dengan pengertian yang benar. Pengertian benar kan makin pinter, artinya pinter dalam mengerti hakikat sungguhnya kehidupan ini kan. Jadi kontra gitu. Ya, jadi nggak dapat ya, tetap bodoh. Nah, bodoh itulah membuat kita nanti mica diti, ya, pandangan salah dan pikirannya juga tidak baik, ya, karena melanggar sila pasti pikiran buruk, bukan pikiran yang benar, ya, pikirannya mica sangkapa, ya. Nah, ini disebut jalan tengah karena jalan tidak mengarah ke salah satu dari dua ekstrim, ya. Nah, ini pengumbaran nafsu dan penyiksaan diri ini, ya, jalan ekstrim itu, ya. Dia di tengah-tengah, ya, di luar dari pengumbaran uh, nafsu dan penyiksaan diri. Nah, jalan yang tidak mengarah ke dua paham ekstrim ini, ya, paham kekekalan juga ataupun paham kemusnahan total, ya, merupakan jalan untuk membebaskan batin dari loba dosa moha. Nah, ini kan tiga akar kejahatan, ya, jalan yang merupakan cara hidup atau way of life. Inilah gaya hidup umat Buddha sebenarnya, ya, untuk kita bisa berani hidup, ya, harus berani hidup, jangan putus asa, ya, jalani jalan mulia unsur 8. Tujuan, ya, satu jalan ekaya nomago satanang wisudia, pemurnian, ya, mengatasi duka cita dan ratap tangis, terbebas dari penderitaan dan kesedihan, merealisasi jalan yang benar, merealisasi nibbana, ya. Nah, seperti ini, ya, jalan mulia unsur 8 ini. Manfaat jalan tengah,
Jalan manfaatnya apa? Membuka mata batin, ya, cakukarani yang dapat melihat dhamma, mengikis LDM, ya, loba dosa moha, menimbulkan pengetahuan, ya, mengetahui kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia, ya, paticca samuppada, keselarasan kama, punabawa, tilakana, membawa ketentraman, ya, keseimbangan indera-indera saat kontak dengan objek, kemampuan batin untuk mengikis kotoran batin, ya, setiap saat sati sampajana, ya, jadi setiap saat kita waspada, saat, ya, ada beberapa hal hal lucu lah, ya. Romo pernah memberikan selalu menuliskan salam tetap jaga kewaspadaan selalu, ya, di WA chat, ya, kepada teman-teman, selalu menutup dengan tetap jaga kewaspadaan selalu, ya, mengingatkanlah kepada teman-teman. Tapi ada teman-teman yang udah lama tak ketemu, misalnya ketemu tahu-tahu Romo ucapkan ini, malah ditanya lagi, emang kenapa? Ada kerusuhan di mana? Emang ada kejadian apa? Saya jadi salah paham itu, ya. Tidak, saya bilang, ya, setiap saat jaga kewaspadaan saja, ya, dengan sadar, ya, mindful, ya, itu maksudnya, ya, perealisasi nibbana, ya, perealisasian nibbana, objek batin, ya, terbebas dari. Nah, ini ada satu Romo yang senior sekali, usia sudah mungkin hampir 90 tahun, 80-an tahun, hampir 90, saya rasa, saya lupa. Terlalu tidak tahu pastinya. Ya, beliau ada memberikan apa ya, ya, seperti inilah motivasi lah. Ya. Jangan lupa mati. Ya, kita pasti akan mati. Nah, itu penting. Karena kalau kita lupa dengan ada kematian, kita selalu terlena, ya, ikuti arus-arus nafsu loba, ya, nafsu keserakahan kita, ya, nafsu indera kita untuk dipuaskan. Tapi di ini statement ini jangan lupa mati. Wah, ini perenungan yang bagus juga tuh, ya. Tetapi jangan takut mati, ya. Kalau hidup dengan ketakutan kita memang mati, tapi jangan takut mati dong. Mati kan hal biasa. Orang tua, nenek kakek kita telah mati, nanti kita juga akan mati. Ya, teman-teman kita juga sudah banyak yang mati. Ini hal biasa, karena lahir pasti akan mati. Nah, jadi tapi jangan ketakutan mati terus, ya, mikirin takut-takut terus, sehingga apapun tidak dilakukan, ya, untuk bekerja di luar takut juga, takut mati, takut mati. Nah, itu jadi kejiwaan, malah nanti lama-lama paranoid, ya, paranoid. Jadi tidak bagus juga. Cemas, takut, semua takut-takut terus, terlalu berlebihan jadinya nanti. Itu mengkondisikan pikiran buruk terus. Takut kan, ya. Bukan pikiran yang benar, ya. Takut-takut terus. Jangan tunggu mati. Ya, jangan tunggu mati. Walaupun memang mati, tapi jangan ditunggu aja. Udahlah, udah nanti juga semua akan mati. Jadi buang waktu ini. Jangan mikirin masa akan datang, matinya kapan kita tidak tahu. Setiap hari mindfulness, lakukan yang terbaik, terus, ya, kokin dhamma, praktek dhamma, meditasi selagi masih hidup.
Karena kita untuk jadi manusia itu sulit sekali. Tapi udah jadi manusia. Dalam bahasa Mandarinnya, Rensen Nante, Jinggite. Jadi kita sudah jadi manusia. Ya, jadi jaga baik-baik. Ya, tubuh manusia ini, kita ini sekarang ini harus dijaga dengan baik-baik. Ya, memang pasti akan mati, tapi jangan ditunggu-tunggu terus. Biarin itu saat ini aja kita pikirkan. Yang akan datang belum tentu terjadi kapan, ya, belum tentu kapannya. Saya jangan usah ditunggu-tunggu. Jangan cari mati, tapi jangan lupa mati, jangan takut mati, jangan tunggu mati, tapi jangan cari mati. Cari mati itu misalnya makanan yang nggak benar, ya, mabuk-mabukan, ya, membuat kesadaran yang menurun, ya, lalu kebut-kebutan, bawa mobil motor itu ngetes mobil motornya untuk supaya lebih kencang sampai masuk berapa kilometer per jam itu sepertinya. Nah, itu cari mati. Ya, seperti itulah contohnya. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa. Ya, ada lagunya malahnya. Kita bisa, kita harus. Ya, kita harus bisa. Kita harus berani hidup. Ya. Nah, ini semua sudah dijelaskan yang tadi ya. Sulit untuk bertahan hidup, kesempatan yang sangat langka bisa bertemu dengan Buddha Sasana. Mengapa ya? Kita bisa, kita harus berani hidup karena sulit untuk jadi manusia, ya, sulit untuk bertahan hidup ini, tetapi kita masih hidup. Kesempatan yang sangat langka bisa bertemu dengan Buddha Sasana. Tapi saat ini kita sedang belajar dan melatih diri meditasi. Waktu sangat berharga sekali. This is the best chance. Ini adalah kesempatan yang terbaik. Atau Romo tambahkan sendiri sebenarnya. Motivasi diri Romo, this is the last chance. Kesempatan terakhir aja. Ya, jangan ada tunggu kesempatan lain lagi, Romo. Nggak ada istilah untuk next life aja dah. Tunggu deh, tunggu Bodhisattva Meteya deh. Ya, oh enggak. Tidak ada tunggu lagi. This is the best chance. Atau this is the last chance. Ini lebih kuat lagi. Ya, seperti itu. Ya, motivasi dari Romo ya. Oke. Nah, ini video-video ginian juga boleh untuk kita tonton ya. Ya, mereka bertahan terus ya. Ya, ya, kita contoh ya. Nah,
Mungkin di next saja, Romo. Oke. Ya, saya rasa demikian yang bisa Romo sampaikan ya. Semoga termotivasi ya, eh, bisa makin semangat ya untuk kita semuanya jalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan keyakinan ya kepada Sang Tiratana ya. Baiklah, demikian yang bisa Romo sharingkan. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada moderator lagi. Terima kasih. Namo Buddhaya. Yang baik, terima kasih Anumodana Romo. Baik, Iya. sekali materi dari Romo. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Eh, kita buka sesi tanya jawab. Nah, tadi Romo juga mengingatkan bahwa hidup itu adalah duka, lalu ada sebab duka, ada akhir dari duka dan ada jalan menuju akhir duka. Jadi kita harus semangat untuk menuju akhir dari duka. Ya kan benar ya Romo ya. Iya, Semangat untuk setuju, praktek. setuju. Jadi kita sudah tahu mungkin yang di sini yang dengar itu tiap hari itu. Cuma prakteknya susah begitu ya kan Romo. Iya, makanya dimotivasi terus ya. Hebat. Baik, pertanyaan pertama Romo. Bagaimana menghadapi suka dan duka? Katanya duka itu kepala ular, suka itu ekornya ular. Nah, jadi bagaimana kita itu bijaksana ketika menghadapi kedua kondisi ini? Kondisi menghadapi suka, Kadang duka dan suka kadang gitu. suka, kadang duka, itu kan ataloka dhamma. Jadi ketika Ya, atau kadama. suka ada duka begitu. Jadi bagaimana kita bijak begitu? Bagaimana kita bijak ketika sukanya datang, ketika dukanya datang. Ya Baik. itu, wah, jadi baik. Terima kasih pertanyaannya baik sekali. Yaitu kita kalau cekokin dhamma terus, ya artinya dhamma itu masuk aja, ya. Setiap hari kita harus isi, ya perenungan kayak eh, baca buku, ya. Sekarang di YouTube apalagi ya, terutama di channel ini ya, Dhamma Meta Jember ini, ya itu bagus sekali. Ya isi setiap hari. Ya, siapapun yang bicara atau siapapun yang sharing itu pasti ada sisi positifnya ya. Kita ya dengerin aja dulu. Ya cukokin nama. Nah, dengan untuk menyikapi atau menghadapi suka duka itu yang setiap hari ada, ya ataloka dhamma ya kita harus berkuat ya meditasi vipassana ya. Jalan Mulia Bhunsur 8 itu udah pasti, tapi ya di situnya Jalan Mulia Bhunsur 8 itulah meditasi di situ, vipassana. Jadi kita bisa terima ya semuanya, ya suka duka terima dengan keseimbangan batin. Ya, kita kalau terlalu senang suka bukan kita bereaksi dengan senang, happy dan luar biasa ya. Eh, Seperti kita sangat senang ya, happy-happy itu ternyata bukan bahagia yang itu sebenarnya. Bahagianya itu semu, sebahagia duniawi. Bahagia yang menurut ya Buddha Dhamma ya, di mana batinnya seimbang, ya teguh tak tergoncangkan, ya tidak terlena dengan hal-hal atau terbius dengan hal-hal yang kesenangan duniawi, ya. Memang senang sih, tapi kita tetap harus sadar bahwa begitu kita sadari, ya kesenangannya juga akan berkurang nantinya. Nah, karena kesenangan ini membawa ketagihan, ya. Ternyata menderita jadinya ketagihan, ya. Seperti contoh ketagihan narkoba misalnya, ya penderitaan. Tanpa ada narkoba, dia nggak bisa bertahan untuk hidup.
jalani kehidupan ini, ajak dia jalan-jalan juga nggak mau, ya, karena dia sukanya ketagihan, kemelekatan terhadap obat-obatan tersebut. Nah, jadi kalau kesenangan ini ya begitu bertemu, ya jalani aja, ya, maksudnya nikmati, terima saja, ya, misalnya dikasih hadiah ya terima saja. Jangan merasa, aduh jangan dong, jangan kasih, ya itu artinya gimana ya? Itu semua eh, apa yang terjadi ya itu hasil karma wipaka, ya, hasil karma kita, ya, senang maupun tidak senang, ya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, artinya di sini ya hasil karma terima, ya, terutama penderitaan, ya. Duka itu adalah bagian dari hidup kita, karena duka, lahir itu duka lah, ya, kita bisa lahir itu duka, ya, karena penyebab dari tua, sakit, dan mati nantinya kematian itu lahir. Sehingga jalani suka duka itu, ya, duka harus diterima dan disadari juga, ya, itu tidak kekal, ya, semua akan berlalu. Nah, dan untuk kita kalau menolaknya juga double jadinya. Udah kena duka ditambah penolakan, kebencian, double penderitaan jadinya. Batinnya duka lagi juga. Ya, jadi semua kejadian kehidupan ini hasil dari kama wipaka, ya, panca indera kita, enam indera kita itu, ya, bertemu objek apapun itu juga hasil kama, ya. Jadi kembali lagi untuk menghadapi itu jalan mulia unsur 8, ya, dengan kita banyak baca buku, banyak mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, latihan vipassana, sila kita patuhi, maka untuk hadapi suka duka kehidupan ini ya lebih bisa mengatasinya, karena itu memang jalan resep yang diresepkan oleh Sang Buddha untuk membebaskan kita dari penderitaan. Ya, jadi suka duka itu pasti akan kita hadapi. Bagaimana caranya? Ya, tentu bekali dengan meditasi vipassana, ya, bekali dengan mindful, ya. Karena begitu kita kena duka, tanpa bisa kita lebih cepat, maksudnya lebih cepat dari kecepatan cahaya kita akan merespon itu. Pikirannya akan meresponnya dengan tidak senang. Biasanya menolak kalau ada yang nggak nyaman. Oleh karena itu kita mesti sadari dulu sebelum kita terus membalas, ya, misalnya kita diomongin orang misalnya, ya kita sadari dulu, potong dulu, karena ini batin ini bukan diri kita, ini pancakanda ini. Hasil dari rekaman kita apa? Artinya di sini rekamannya, hasil dari yang kita lakukan itu apa dalam kehidupan lampau sama sekarang ini, kita latihnya apa? Kalau kita latihannya selalu nggak enak, kita lari, nggak enak, kita marah, nggak nyaman, duka, bertemu duka, kita benci, ya jelas nanti respon kita kalau kita ada duka, langsung kebencian. Ya karena ini memang bukan tubuh, bukan milik kita, ini tubuh ini bukan punya kita, bukan, nggak bisa dikontrol, ya. Dia langsung bereaksi lebih cepat dari kecepatan cahaya. Walaupun kita ngerti dhamma, ya, secara teoritis, ya, hanya teoritis ya, misalnya baca buku ngerti tuh anicca. Tapi begitu muncul
ya, objek yang duka ini, maka reaksi kita, respon kita adalah kebencian, menolak. Maka orang itu jadi nangis lah dan sebagainya. Nah, itu kan pikiran menolakan ya, kebencian. Nah, inilah yang eh, harus dibekali, yaitu vipassana, sadar, mindful. Begitu kita sadar, kita potong. Itu yang namanya eh, duka itu yang kita rasakan. Nah, begitu kita sadari, maka teori-teori yang pengertian yang kita selama ini bisa muncul untuk mengatasinya. Ya, misalnya ya diomongin, ya kita kalau udah terima, kita sadari, ya baru muncul tuh dari buku, ya muncul tuh apakah akan melakukan perlawanan, ya, dan manfaatnya apa, apakah ini mengarah perbuatan kita dengan melawannya itu membuat kita bahagia, mengarah ke nirvana, dan atau sebaliknya. Nah, dari muncul itu dari mana? Dari kita punya pengetahuan, teori. Tetapi karena kalau tidak disadari, teori yang tadi tidak muncul. Nah, teori tadi hanya tidak terkondisi muncul karena kekuatan kebencian muncul duluan. Harus kita sadari. Potong dia, ibarat Romo sedang ceramah nih. Tiba-tiba misalnya Teddy, ya saudara Teddy, Romo, eh, eh, waktunya udah mau habis nih, dan sebagainya misalnya. Nah, selamanya Romo tiba-tiba lupa deh sampai di mana ya. Kayak gitu. Artinya Romo punya cerita itu lupa. Nah, seperti kita ketika kita diomongin, kita timbul kebencian, misalnya cepat itu, ya kita cepat sadari. Kalau nggak kebenciannya akan berkembang terus cerita kebencian itu loh maksudnya. Seperti ibarat kira-kira seperti itu. Ya, kalau kebahagiaan kita juga sadar bahkan semua akan berlalu, ya kita hati-hati dan waspada selalu dengan bekal ada latihan vipassana. Saya rasa demikian. Ya, Baik, jawaban dari Romo. Terima banyak kasih. masukan dari dokter, luar Hmm. biasa. Eh, Kalau tadi dokter bilang, kalau dapat hadiah jangan ditolak. Kalau mereka nggak mau, kasih kita aja, dok. Kalau Betul kalau yang sekali, orangnya nggak Teddy. mau, udah kasih kita aja gitu. Iya, terima aja ya. Ya, itu berkah. Nah, dokter, bagaimana eh, tips dari dokter ini supaya tetap awet muda ini macam dokter ini? Nampaknya nah, awet muda gitu kan ada persoalan yang dengan profesi dokter nih, mungkin tips-tips yang sedikit tips mungkin dok supaya tetap Untuk untuk ya, orang yang udah 40-an 50-an nih. Nah, jadi ah, mungkin ah. kalian dengan Dama gitu dok. Ya, ya, terima kasih ya pertanyaannya. Waduh, awet muda. Ya, kelihatan di depan awet muda ya, ah, tidak tahu ya, itu masing-masing dari hasil karma juga sebenarnya. Ya, Butuh kita ahara agak ya dok. Butuh ah ahara mungkin oh, sedikit. ahara, khusus Nah, di sini ahara ya, baik. boleh. Kalau ahara tentu saja banyak ya, sudah informasi di internet atau apapun yang kaya antioksidan lah ya, terutama buah, sayur. Nah, buah yang penting, buah itu berbagai macam harus dimakan, jangan satu aja. Nah, itu tipsnya. Jadi setiap makan harus ada buah. Pisang udah pasti ada, ya. Ya nggak usah terlalu mahal-mahal, yang terjangkau, yang nyaman aja. Mangga lagi musim harus ada. Jadi setiap kali makan harus ingat buah. Jangan makan misalnya mie bakso. Udah, itu aja kan. Lewatin hari. Jangan gitu. Ya, itu antioksidan yang tinggi itu seratnya juga harus ada.
Jadi kalau untuk khusus ahara ya ini. Tapi ahara yang kita makan kalau kita stres, kebencian, ya gimana? Ya dia Tanya. tidak terkondisi juga ya untuk Tanya tidak menjadi sesuatu yang bagus karena malah dengan stres itu akan mengkondisikan hormon kortisol ya hormon stres itu meningkat hormonal tidak beres ya bahkan diabetes lagi ya jadi yang kita makan ini malah kelebihan gula nantinya ya nah jadi itu semuanya harus combine dengan pikiran yang baik yaitu meditasi paling baik sebenarnya ya habis makan meditasi jalan ya ada pergerakan juga oke ya jalan setengah jam meditasi jalan tapi pikiran yang baik itu nah pikiran baik itu kan kama baik kan yang kondisikan makanan kita itu jadi hasil jadi gimana ya karma buruk walaupun kita makan yang bergizi kalau memang karma buruk terus lagi berbuah maka makanan itu tidak jadi sel-sel yang baik jadinya ya lewat aja orang makan apapun gizi apapun kalau dia memang pikirannya buruk maka karma buruk terus kan nah itu ya jadi tinja aja makanannya lewat aja nggak jadi apa-apa makanya ada orang loh kok lu makan-makan nggak bisa gemuk-gemuk misalnya ya nggak bisa gemuk-gemuk ya nggak jadi daging kayaknya nih ya nggak ada ya itu nggak ada kondisi sama juga ya di dalam rupa witi ya nanti belajar ada itu ya jadi seseorang bisa lebih sehat lebih apa bukan hanya karena makanan tok aja ya ingat pikiran ya cita utu uh, apa cuka ya cita utu kama ahara ya harus semuanya ya kalau ahara tok kalau memang citanya kamanya nggak mendukung ya susah ya nggak jadi apa-apa ya seperti itu saya rasa yang bisa Romo berikan ini terima kasih Teddy dan kawan-kawan Baik. semua. Terima kasih, Romo. Nah, Ah, eh, Romo, kalau kita itu sebagai perumah tangga nih, Romo, mm, apakah tidak boleh adanya kekayaan dan memiliki harta? Atau mesti kaya sebetulnya untuk kita sebagai perumah tangga? iya baik terima kasih pertanyaan yang baik sekali ya kaya miskin ya seharusnya memang kita terima apa adanya sebenarnya ya kalau bisa kaya itu karena kondisi yang kita kondisikan itu ya semua kan kondisi karma baik memang ada ya di kehidupan lampau banyak sekali kita berdana dan kehidupan ini juga sering berdana tulus lagi ya nah kita tinggal kondisikan nih ah, jual apa aja kerja apa aja nggak tahu kondisi aja kalau hasil karma baik tentu saja akan sukses tentunya ya jadi karma baik itu terus dilakukan ya bisa kaya ya dengan kita tidak bisa nolak juga dengan sendirinya ya misalnya dapat tiba-tiba juga bisa ya dari harta warisan lah apalah bisa aja ya dari hasil usaha misalnya ya kita usaha dengan mata pencarian yang benar ya kaya kaya nggak apa-apa justru dengan kekayaan itu kita ini dapat satu bonus dalam kehidupan ini di mana kita bisa mengkondisikan kekayaan kita ini untuk buka meditation center misalnya, dukung uh, perkembangan Buddha Dhamma, menolong pasien-pasien atau orang-orang yang sakit yang tidak tidak mampu misalnya mereka bisa membantu banyak orang.
Ya justru dengan kekayaan ini dalam ajaran Buddha bukan harus ditolak, tidak. Kaya-kaya aja. Nah, hanya kita waspada di situ perlu kesadaran ya bahwa waspada dengan ketidakkekalan ini, bahwa kekayaan ini juga tidak kekal ya, tidak bisa dibawa lah kata orang itu tidak bisa dibawa untuk kematian ya. Nah, itu satu penyadaran bahwa kaya itu kita peroleh ya diterima saja dengan senang hati dan bisa untuk kemakmuran makhluk yang lain atau menolong makhluk yang lain. Ya, Itu ada oke, kurang baik. ongkos dan sebagainya ya, ke wihara, ke retret ya, bisa kondisikan semuanya bisa pergi dengan kita sediakan mobil angkutan yang bisa bawa banyak orang umat untuk melatih diri. Seperti itulah jadi donatur-donatur itu sungguh luar biasa. Nah, kalau kita dapat kemiskinan atau apapun ya itu juga kita sadari bahwa terus berbuat baik, terus berdana, sekecil apapun dana, terus cekokin dhamma juga sama ya. Jadi itu juga tidak kekal, kaya miskin juga akan berlalu seperti itu. Ya, saya rasa demikian ya, Teddy. Ya. Artinya ketika kita kaya itu banyak harapan, banyak yang bisa kita lakukan. Artinya Betul ketika sekali. ya Setuju, setuju ya. lebih terbuka, misalnya Ya, itu ya Romo. terbuka Mau Teddy. ikut retret, nggak usah mikir uang. Iya, Uangnya betul, betul, betul. kalau nggak ini mikir makan aja susah nih, cemana nih gitu. Iya, betul Ya sekali. Setuju, setuju. retret fokus, jadi nggak kerja nggak apa-apa seminggu libur bisa ikut Wipasana. Ya, Ya, baik. Ini Romo berikutnya ada pertanyaan dari YouTube dari RJTV 5PV saya bacakan. ya. Kelahiran adalah puncak segala duka di kehidupan ini. Apa yang kita ha- apa yang harus apa yang kita harus menyikapi situasi ini? Karena secara personal saya tidak mau lahir di dunia pada masa yang sama. Bagaimana Romo? Terkait dengan hukum karma pula. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, pertanyaan menanya nggak mau lahir di kehidupan ini. Begitu. Oh, Jadi nggak mau bagaimana lahir. Romo? Kan sudah terlahir, ya. Nggak mau lahir gimana? Udah terlahir harus diikuti. Tua, sakit, mati akan eh, dihadapi kita semuanya. Kokin JM8-nya Romo bilang. Iya, jadi JME 8 inilah yang satu-satunya jalan ya untuk kita terbebas dari kelahiran ya. Jadi ini udah lahir, manfaatkanlah kesempatan udah lahir ya pertama jadi manusia lagi. Manusianya manusia yang tidak cacat ya artinya mentalitas kita itu atau pikiran kita masih sadar ibaratnya bisa belajar dhamma. Sulit bertemu dhamma, sudah bertemu dhamma. Ya, bersyukur begitu banyak makhluk ingin lahir jadi manusia itu nggak dapat dapat tuh ya makhluk apa yang empat misalnya waduh lebih parah lagi ya ya untuk alam dewa yang lahir dalam dewa juga mereka merindukan jika bisa alam manusia ya kenapa alam manusia itu paling berpotensi untuk mencapai kesucian ya karena untuk mencapai kesucian kita harus melihat duka memahami duka. Ya, jadi yang saudara yang bertanya, ya, sorry saya tidak tahu namanya siapa tadi, tidak diceritakan. Itu jangan sampai mengatakan bahwa saya nggak mau lagi-lagi. Iya boleh, ya, tetapi jalannya itu langsung, ya, jangan dipikirin terus tuh, ya. Jadi JMB 8 jalani aja, ya, masa nggak usah terlalu banyak dipikir-pikir, itu aja. Nah, cukup dhamma artinya. Wah, malah duka mula cita jadinya. Iya, Gara-gara iya. kehidupan. Kalau kita itu terus jadi Membenci mana ya tiap kehidupan hari akhirnya tiap hari kau. berbuat
ya pikiran buruk jadinya. Sama ya. Lahir sudah harus bersyukur bisa bertemu dengan Buddha Sasana, lahir sebagai manusia, masih bertahan hidup. Ini kesempatan. Sehari demi sehari kita bersyukur. Besok bangun lagi, wah masih ada kesempatan belajar dhamma, meditasi. Terus itu. Ya, hanya itu saja hidup ini. Karena ini batin dan jasmani bukan punya kita, benar. Tak bisa kita kontrol ya. Ya, dia ambil keputusan untuk marah-marah atau apa itu juga hasil latihan kita. Kita gimana ya? Saya bisa bilang kata benar atau tidak. Yang jelas teman bilang, teman boleh menilai juga itu kita bagaikan AI ini, ya AI. Apa yang kita pelajari, melihat, mendengar dan apa semua ya masuk ke sanya kita dan sanya itu yang mengambil keputusan nantinya untuk kita bertindak apapun. Ketemu objek ini, kita bertindak apa, pikirin apa, muncul itu semua hasil dari rekaman kita, CCTV kita. Karena kita hari ini bergaul dengan siapa? Ya belajar dari situ. Itu masuk memori itu juga. Ya, nanti jadi akan membuat kita ambil keputusan dalam ketemu objek. Nah, paham nggak? Jadi gampangnya adalah menjadi karakter kita lah. Ya, kita bergaul dengan siapa, maka jadi karakter kita mirip-mirip dia nantinya. Kalau sering-sering ke sana. Ya, kita bergaul dengan orang-orang yang bahasa Mandarin, ya jadi tiba-tiba kok kita jadi bisa kok Mandarinnya ya. Ah, dari mana? Ya karena sering belajar di situ. Ya, jadi semua ini hasil dari kehidupan lampau dan dari bayi sekarang ini sampai sekarang. Jadi ini yang harus kita rekam apa? Kalau kita di luar dari Dhamma itu LDM, loba dosa muha. Yang kita perkuat ya setiap kali isi dengan database yang seperti itu. Maka database ya nanti ambil keputusannya ya sesuai database kita. Nah, jadi inilah kehidupan kita ini ya mau dibilang ini bukan diri kita ya, anatta jadinya ya. Jadi kita kalau mengerti secara teoritis anatta ya seperti ini. Ternyata dia ambil keputusan jadi baik, jadi buruk, jadi orang-orang bilang ini juga orang jadi pemarah nih. Kenapa? Karena latihannya marah-marah terus. Latihan maka jadi akan menjadi mahir ya. Ya, saya rasa demikian jawaban singkat dari Romo. Semoga memuaskan ya. Semoga bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Uh, Last one question sebelum kita tutup ya, Romo ya. iya. Boleh? Romo, kita membara di samsara sudah sangat lama. Nah, apakah solusinya cukup sila? Ada beberapa pendapat atau narasumber mengatakan cukup jaga sila nanti sotapana. Ya, bedanya dengan kerbau apa? Sapi juga jaga sila. Vegetarian lagi. So, Iya, kalau iya. kita guyonnya gitu. Nah, mungkin Oke, bagus. kaitkan dengan JMB 8. Cekokin lagi. Gitu. Iya. Iya, baik. Pertanyaannya baik ya. Jadi jelas di sini bukan sila saja yang perlu kita jaga. Masih ada peningkatan ya pengembangan batin yaitu vipassana. Kalau tidak ada dukungan dari bekal kita latihan atau kemahiran dari uh, vipassana, sati sampajana di sini, ya silat pasti kita langgar. Sulit untuk dijaga. Karena ini bukan diri kita. Ya, dengan awijanya kita ini, ya kebodohan batin kita ini, ya kita terkondisi ya dengan respon ya database aja seperti yang tadi juga. Jadi bisa untuk mentaati sila agar jangan dilanggar harus didukung oleh kesadaran. Begitu ketemu objek yang menyenangkan misalnya kita ya boleh bilang perselingkuhan ya boleh contohnya perselingkuhan. Di kehidupan lampau
dia kalau bertemu dengan wanita yang misalnya di sininya tancip ya, sininya ada penyok dikit ya misalnya, hidungnya mancung, matanya agak belok ya, rambutnya panjang ya, matanya tidak terlalu besar dan apa, dia sama kulitnya juga ya. Nah, misalnya dia ya beda-beda ya, setiap makhluk di kehidupan lampau itu dia ketemu yang gitu, dia cinta mati ternyata yang seperti bentuk rupa yang seperti ini. Kemudian terlahirlah kita ke sana berulang-ulang lagi ya. Nah, di kehidupan ini ya dia sudah punya istri, ya punya keluarga, ya seperti ini. Tapi kita punya kecenderungan ya, kita menyukai yang bentuk yang di kehidupan lampau yang seperti tadi dibicarakan, itu kalau ketemu, dia juga tak bisa kontrol diri. Karena ini bukan diri kita. Karena kemelekatan terhadap bentuk yang spesifik seperti itu, yang tadi, ada lesung pipi dan apanya misalnya. Spesifik dari ucapannya, suaranya, dan gerak-geriknya, gayanya, semua spesifik. Dia kalau ketemu begituan, dia tak bisa langsung timbul suka dan kemelekatan. Dia tidak berdaya ibaratnya. Kalau diterusin, karena dia suka, maka diterusin terus, tanpa ada kesadaran, makanya dia tidak ada bekal meditasi, maka dia akan terus, ya, sampai dia tak berdaya lagi sudah. Akhirnya dia jatuh dan terus bersama perselingkuhan terjadi. Padahal dia juga sayang dengan istri lamanya misalnya. Ya, istri pertamanya. Tapi ini nggak uncontrollable. Ini bukan diri kita. Maka dia melanggar sila tuh. Ya, perbuatan asusila misalnya. Ya, berbohong, pasti sila dilanggar karena dia ketemu keluarganya, dia akan berbohong kemana, padahal dia pergi perselingkuhan dan sebagainya. Nah, sila dilanggar kan akhirnya. Jadi harus ada kewaspadaan ini, wipasana. Wipasana di situ juga ada pengertian yang benar nantinya. Jadi semua harus komplit JMB 8, tidak bisa hanya sila toh. Boro-boro mencapai sotapana, karena sila pasti dilanggar. Hanya sotapana yang bisa, makhluk suci tingkat pertama itu yang bisa untuk tidak melanggar sila, 5 sila Pancasila itu. Jadi kalau kita tidak dibekali ini, maka tidak bisa. Meditasi harus dibekali. Dan juga baca buku, kitab suci, perenungan-perenungan, dan bawana, pengembangan batin. Ya, saya rasa ini pertanyaan yang bagus banget ya, sehingga JMB 8 ini mutlak satu resep, satu formula. Ibarat obat itu, ya misalnya obat batuk pilek itu ada paracetamol, ephedrine, ada chlorpheniramine maleat lah, apa semua campur, itu harus minum semua berbarengan. Tidak bisa saya cuma paracetamol aja dah, saya nggak mau obat ini deh, nggak bisa. Mau sembuh satu resep itu. Ya, jadi dalam JMB 8 itu jalan mulia, satu jalan tapi 8 faktor itu komponennya harus dijalani juga. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Ya. Namo Dana Romo. Nah, last one question. Ini adalah closing statement dari Romo. Bagaimana harapan dari Romo kepada semua viewers, kepada semua partisipan yang nanti akan melihat dari playback YouTube. Nah, bagaimana
kita sebagai perumah tangga, kita itu berani hidup dan bisa mencekokin Dhamma JMB 8. Silakan Romo. Iya. Baik, terima kasih ya. Untuk closing statement Romo singkat saja ya. Marilah kita mulai dari berkumpul seperti ini dengan kalian Namita ya. Kita berkenalan ya di dalam kelompok komunitas yang memang Buddhis ya. Kita semuanya yang ingin melatih diri ya, semuanya saling mendukung ya, sehingga kita semuanya harus bersatu ya, kita semuanya berkumpul ya di wihara dimanapun, itu semuanya hindari konflik ya, bergaul dengan teman-teman yang ingin maju ya, yang ingin sama-sama meditator lah lebih baik ya, coba-coba ikut komunitas meditator ya, dan teruslah cekokin Dhamma dan tidak perlu takut apapun ya, cemas apapun di masa mendatang jangan terlalu dipikirkan ya, karena belum tentu terjadi, hanya kita tahu saja boleh, tapi yang paling penting adalah saat ininya ya. Kita bermeditasi vipassana ya, terus vipassana. Ya karena ini memang jalan yang sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha, guru agung kita. Ya, resep dokter kita patuhi, tapi ini resep yang dokter sejati yang luar biasa, ibaratnya adalah yang membebaskan kita dari penderitaan ya lahir dan mati ini, resepnya kita pakai setiap hari atau kita makan setiap hari ya. Jadi saya rasa yang bisa Romo berikan hanya ini, hanya modal saya. Romo sering Romo sangat ingat ya guru Abhidhamma Romo, yaitu Pak Pandit Jinaratana Kaharudin almarhum. Beliau pernah memberikan saya motivasi, pengertian, yaitu Dr. Alimin, dia juga panggil saya dokter. Dr. Alimin, modal kamu hanya sadah dan wirya. Ya, modal utama dulu deh, sadah dan wirya. Yakin terhadap ajaran Sang Buddha, keyakinan bahwa bisa, saya bisa, keyakinan ya, sadar, dan wirya. Wirya itu semangat tahan banting. Ya, tidak bisa kita ngoyok seperti ini. Ibarat kita mau melepas rokok ya, ketagihan rokok. Tidak bisa hanya teori saya mau lepas rokok, tidak bisa. Harus butuh satu usaha yang benar. Usaha ya untuk tidak, hari ini bisa nggak saya tidak merokok, seperti itu. Ya, jadi ibarat kita ini harus ada usahanya. Sadar dan wirya modal utama kita. Ya, oke. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya. Ya, baik. Terima kasih Romo. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan setelah banyaknya kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan hari ini, mari kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Baik, mari Bapak Ibu semuanya kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan kepada semua makhluk yang membutuhkan. Punya sidani kata sayananya ni kata nime te sanca bagino hontu sata nanta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majata werino sata titanti lokasmi te buma catuyo nika panceka catuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname adumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwe dayung maya dina napunyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukha jiwino kema padanca papontu
Te sasasi jatang subah. Sadu, Nah, sadu, sadu. satu. Baik, mari Bapak Ibu kita tutup sesi hari ini dengan kembali membacakan Parita Namakarapata yang akan saya pimpin. Mari semuanya bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supartipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk Semoga hidup berbahagia. berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa pengumuman yang akan ditampilkan mengenai acara donasi dan acara kita yang berikutnya. Acara Dhammasakata online yang berikutnya. Baik, demikian acara kita malam hari ini. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Ada masa lalu, ada kekinian. Ada bahagia, ada sengsara. Hiduplah penuh perhatian. Pembebasan sejati tiada tara. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Dr. Alimin Terima Anumodana kasih ya Saudara sharing Teddy dan bersama kawan-kawan kami. semuanya. Kita jumpa di lain waktu. Iya. Saya mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan anumodana. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.